Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, apa kabar? Kali ini kita berjumpa kembali bersama Ibu Dina dalam pembelajaran IPS. Baiklah, kira-kira dalam materi kali ini kita akan membahas apa ya? Mari kita simak sama-sama ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi IPS kelas 9, bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Di balik kreativitas ada yang namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berdasarkan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Dengan adanya kreativitas dan adanya ekonomi kreatif, muncullah yang namanya wirausahawan, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Apa sih peran ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif terhadap negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari 525,96 triliun menjadi 852,24 triliun. Sektor pertumbuhan tertinggi itu terletak pada kerajinan, di bawahnya fashion, di bawahnya periklanan, di bawahnya lagi arsitektur. 3 negara tujuan ekspor komoditi ekonomi kreatif terbesar pada tahun 2015 itu adalah negara Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan. Begitu pesatnya industri kreatif nasional dan pertumbuhannya juga semakin meningkat. Subsektor ekonomi kreatif itu terdiri dari 14, yaitu yang pertama aplikasi dan game, desain interior, arsitektur, film, desain komunikasi, desain produk, fashion, musik, animasi, radio, seni rupa, desain produk, kriya, fotografi, penerbitan, televisi, video, periklanan, kuliner, serta seni pertunjukan. Apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Yang pertama yaitu menyiapkan insentif, yang dimana insentif ini memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, berupa perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana, hingga pertumbuhan pasar domestik. Selanjutnya membuat rencana industri, yang terkait dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Juga membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu, dan pengembangan dasar. Memberikan pelindungan hukum dan insentif bagi karyawan industri kreatif, serta membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Apa saja yang termasuk ke dalam pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat? Mari kita sama-sama simak. Yang pertama adanya PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliansi yang berada di dataran tinggi di Kabupaten Mimika. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Banyak sekali kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. Di antaranya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan juga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dia juga memberikan keuntungan yang luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Selanjutnya adanya perusahaan tambang minyak negara atau yang disingkat dengan PTMN. Minyak bumi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa kita. Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak, di antaranya kilang Pangkalan Brandan, kilang Dumai, kilang Cilacap, dan juga kilang Balikpapan. Dan yang terakhir adanya batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Baiklah Ananda dan semuanya, sampai di sini materi kita ya. Semoga Ananda dapat memahaminya dan menjadi orang yang kreatif serta meningkatkan ekonomi kreatif di negara kita. Sampai berjumpa di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.